Dunia semakin dihebohkan dengan penyakit-penyakit yang baru terdengar. Setelah COVID merajalela kurang lebih 4 tahun belakangan ini, muncul lagi penyakit-penyakit dengan nama baru, misalnya monkeypox, virus Hendra, ada juga hepatitis akut yang mengancam jiwa anak-anak. Dengan keadaan yang seperti ini seharusnya membuat orang-orang makin worry dengan kesehatan tubuhnya. Bicara soal kesehatan menjadi menarik di mana informasi soal kesehatan saat ini sudah juga menjadi komoditi penting di tengah begitu hebatnya promosi dan propaganda obat dan treatment kesehatan di Indonesia. Melalui media sosial tersedia saat ini, laporan We Are Social menunjukkan jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia sebanyak 167 juta orang pada Januari 2023. Jumlah tersebut setara dengan 60,4% dari populasi di dalam negeri. Dengan banyaknya pengguna ini, pencarian soal kesehatan menjadi salah satu yang sering digunakan masyarakat untuk mengetahui penyakit yang diderita, tentang treatment ataupun obat apa yang tepat mereka gunakan. Berbicara soal treatment dan obat yang digunakan pun bisa menjadi salah satu pro dan kontra. Misalnya saja pengobatan medis atau pengobatan alternatif yang tepat untuk dilakukan untuk penyembuhan. Banyaknya pengobatan tersedia membuat masyarakat kadang bingung harus pilih yang mana, kimia atau herbal. Belum lagi kita yang suka penasaran sama sakit yang dirasakan. Akhirnya mendiagnosa sendiri dengan hanya membaca kesamaan gejala yang dirasakan. Lah, ujung-ujungnya ketakutan karena kalau dibaca ternyata gejala yang dirasakan ada kesamaan dengan gejala penyakit kronis. Padahal belum tentu. Terus kalau udah ketakutan kayak gini, yang ada malah stres. Yang harusnya nggak kena penyakit kronis, karena stres malah beneran kena penyakit. Fatal bukan? Kalau kita pikir-pikir pakai logika, pilihan ini sebenarnya sah-sah aja mau pilih kedokteran barat, Cina, timur, dari manapun. Hanya saja mana yang terbaik dan yang pas untuk tubuh itu yang dicari bukan? Tubuh ini sudah diciptakan Tuhan sesempurna mungkin dan alami tanpa bahan pengawet. Tentunya jika tubuh diberikan hal-hal yang alami juga, kemungkinan metabolisme tubuh akan cepat menerima dengan baik, ya kan? Terus apa dong ya treatment yang cocok dan pas untuk kesehatan tubuh kita? Oke, kita bahas satu persatu. Sebelumnya video ini hanyalah untuk sekedar informasi, bukan untuk diperdebatkan. Sekali lagi video ini hanyalah sebagai edukasi dasar agar supaya tidak ada propaganda. Mari kita mulai dengan salah satu treatment dengan cara pengobatan yang sudah berkembang dari 5.000 tahun lalu. Apa itu? Akupuntur. Banyak yang bilang pengobatan ini tidak akurat dan akan banyak menimbulkan bahaya bagi anggota tubuh. Karena memang akupuntur ini dilakukan dengan melakukan penusukan jarum ke bagian titik tertentu untuk merelaksasi saraf pada tubuh. Wajar orang berpikir sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh takut sesuatu yang tidak steril dan tidak sesuai dengan titik sakit yang dimaksud. Ya betul, akupuntur memang berbahaya kalau praktisi yang melakukan treatment ini tidak memiliki sertifikat resmi dan juga tidak memiliki pengalaman dasar ilmu tentang akupuntur. Padahal dalam ilmu akupuntur yang pendidikannya pun terbilang mahal, mengajarkan sedetail mungkin jaringan-jaringan atau titik meridian mana yang akan dilakukan treatment. Teknik yang digunakan juga perlu ilmu yang mendasarinya, jadi nggak asal tusuk-tusuk aja ya. Karena mengetahui titik lokasi akupuntur sangat penting bagi akupunturis untuk melakukan perawatan kesehatan secara alami, mudah, cepat, dan juga efektif. Mari kita ambil contoh treatment untuk kesehatan jantung. Titik untuk penyembuhannya pasti berbeda dari titik untuk kesehatan organ lainnya. Karena sebegitu detailnya pengobatan ini agar kesehatan masyarakat terjamin. Jadi nggak ada lagi yang perlu dikhawatirkan untuk mendapatkan treatment penyembuhan dengan cara akupuntur. Karena memang treatment ini salah satu treatment yang paling aman dalam pengobatan. Selain caranya dengan melakukan tindakan di titik-titik point-nya, jarum akupuntur sangat tipis dan kebanyakan orang tidak merasakan sakit atau sangat sedikit merasakan sakit ketika dimasukkan. Mereka sering mengatakan bahwa mereka merasa bersemangat atau rileks setelah perawatan. Walaupun terkadang jarum dapat menyebabkan rasa sakit sementara. Akupuntur ini sangat efektif diberikan kepada penderita stroke. Kenapa? Karena jarum yang ditusukkan ke meridian yang terhubung dengan saraf yang tersumbat akan cepat mengalir ketika diberikan jalan untuk qi atau energi.
hingga gerak motorik penderita lambat laun akan bekerja dengan baik dan kembali seperti semula. Walaupun akupuntur terbilang aman dalam pengobatannya, tapi jika sewaktu jarum ini membuat kamu lebam, jangan khawatir ya. Itu karena penyumbatan kamu terlalu berlebih. Jadi ketika ditusuk mereka menyebar. Ini hanya sesaat kok dan akan hilang secepat mungkin. Di dalam praktiknya, jarum yang digunakan oleh akupunturis hanya bisa digunakan 1 kali dalam penusukan. Jarum harus steril agar tidak menyebabkan infeksi kepada pasien. Makanya, dalam treatment ini sangat disarankan agar memperhatikan akupunturis kamu sudah memiliki sertifikat belajar atau belum, agar bisa meminimalisir dan segera bertindak jika tidak ada yang nggak sesuai dengan SOP akupuntur. Nah, itu dia tadi pengobatan dengan treatment akupuntur. Jadi jangan takut lagi ya dengan jarum kecil ini. Walaupun kecil-kecil, cabai rawit loh untuk penyembuhan kamu. Enaknya kita bahas treatment apa lagi ya? Yuk komen di bawah.